Halo, assalamualaikum, selamat sore. Pada sore hari ini kita akan hunting di jalur Malala Sicincin, merupakan jalur bypass, jalur alternatif untuk menempuh dari Bukit Tinggi ke Kota Padang. Dan saat ini kita tengah berada di ikonnya Malala, itu Welcome to Malala. Pada sore hari ini kita akan pantau arus lalu lintas, bagaimana sisi kemacetannya pada sore hari ini, karena arus lalu lintas dari arah Bukit Tinggi dari Bukit Tinggi ke Padang Panjang dialihkan melalui jalan alternatif Sicincin Malala atau Malala Sicincin, karena terjadinya musibah banjir bandang yang terjadi pada minggu kemarin, tepatnya pada tanggal 11 Mei 2024 di beberapa kabupaten kota seperti di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, dan sebagian Kota Padang. Dan pada sore hari ini makanya kita coba hunting di sini, memantau langsung kondisi kendaraan yang melintasi jalur Sicincin Malala. Oke teman-teman, ikuti terus mana keseruannya hunting di Malala pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini kita lihat suasana ramai lancar, beberapa arus kendaraan berjalan ramai lancar pada sore hari ini. Sore hari ini arus lalu lintas kendaraan pribadi cukup banyak melewati jalur Sicincin Malala ini. Kita perhatikan teman-teman. Cukup ramai dan macet. Rombongan dari arah mana ini? Mobil Kementerian Hukum dan HAM RI. Bagindo Transwisata. Rizky Utama Melsi. Teman-teman, sobat, kita berada di ikonnya Malala, berada di atas ketinggian, dan sering ada kabut di sini ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, kabut tebal di sini cukup tebal menyelimuti area kawasan Malala, dan setiap kendaraan yang lewat di sini harus ekstra hati-hati dan waspada, karena jalurnya cukup rawan kecelakaan dan rawan longsor, dan juga jalurnya berliku, banyak tanjakan dan turunan yang cukup berbahaya, dan ditambah lagi dengan kabut tebal di seputaran ini. Selamat sore teman-teman, di sore hari ini kita hunting di jalur alternatif Sicincin Malala, yang pada sore hari ini kita berada di Welcome to Malala ya. Dan cuaca di sini cukup dingin teman-teman, kita minum dulu. Hari ini saya bersama rekan saya Bang JP pada sore hari ini untuk hunting bersama teman-teman di sini di jalur alternatif Malala Sicincin. Dan dihimbau pada seluruh teman-teman yang melewati jalur ini, karena jalur ini cukup berbahaya dengan kondisi jalannya cukup banyak tanjakan dan turunan, dan juga
jalan berkabut tebal seperti yang teman-teman lihat pada sore hari ini. Kelihatan kabutnya cukup tebal dengan latar belakang awan di sekeliling kita. Jadi untuk itu jangan lupa bagi Anda yang baru saja menemukan channel Murah Misteri, jangan lupa tetap bersama kami di sore hari ini. Jangan lupa dukung kami dengan cara tombol lanjut. Teman-teman, kita lanjutkan perjalanan dari Malala menuju Kota Bukit Tinggi. Kita lihat situasi perjalanan pada sore hari ini. Cuaca mendung dan banyak kabut tebal. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, jalan alternatif Malala Sicincin ini cukup ekstrim dan berbahaya juga untuk dilewati, karena jalan ini rawan kecelakaan, kemudian rawan longsor karena bukit-bukit terjal di sini, dan juga rawan kabut tebal karena kita berada di ketinggian atau di atas perbukitan, sehingga untuk melewati jalur ini kita harus ekstra hati-hati. Teman-teman, kita perhatikan bukit yang bekas longsor di jalan Malala Sicincin ini. Dan untuk akhir-akhir ini, untuk saat ini, karena terjadinya musibah Galodo atau banjir bandang di jalan Bukit Tinggi via Padang melalui Lembah Anai terputus total, maka arus lalu lintas untuk kendaraan menuju Padang Bukit Tinggi atau sebaliknya dari Bukit Tinggi ke Padang dialihkan ke jalan alternatif Malala Bukit Tinggi, Malala Sicincin. Di sepanjang jalan ini nanti kita akan perhatikan tikungan dan juga tanjakan dan tebing-tebing yang berbahaya yang cukup rawan untuk terjadinya longsor. Satu unit bus pariwisata, dan kita perhatikan arus lalu lintas pada sore ini ramai lancar dan boleh dibilang macet ya teman-teman. Bekas longsor lagi teman-teman, satu lagi, ini baru saja terjadi, masih dalam minggu ini ya, minggu kemarin
pasca terjadinya juga banjir bandang di 4 kabupaten di Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, dan juga Kota Padang Panjang. Kita ada satu truk kanter nanjak perlahan. Oh, ternyata ada 2 buah truk kanter yang nanjak perlahan di depan kita, karena tanjakan di sini cukup ekstrim juga, teman-teman. Kecelakaan yang dibawa truk. Kita ada lagi mobil tangki 2 LPG. Kita cari jalan aman dulu untuk bisa mendahului mobil ini. Kalau di depan jalan cukup aman, kita akan mendahului mobil truk tangki yang ada di depan kita. Oke, sepertinya bisa kita dahului. Terus perjalanan kami pada sore hari ini di jalur alternatif Malala Sicincin. Nanti akan kita perlihatkan kebun-kebun stroberi yang ada di sepanjang jalan ini. Yang ini merupakan juga salah satu objek wisata
melewati jalur Cincin Malala ini, kita akan disuguhkan pemandangan panorama alam yang cukup indah dan sejuk. Karena udara di sini cukup sejuk dan dingin ya teman-teman. Jadi kalau kita melewati jalur ini sebaiknya menggunakan jaket dan juga helm pengaman demi kelancaran perjalanan kita. Kita menuju jalur alternatif tadi, yaitu jalur Malala Sicincin ya. Kita sudah sampai di ujung jalur Malala Sicincin dan kita akan belok kanan menuju arah Bukit Tinggi. Tadi di sini cukup macet di sini karena pada siang sampai sore hari tadi cukup banyak kendaraan yang melintasi jalur ini. Kalau kita lewat Bukit Tinggi ini, jalan yang sini agak kecil teman-teman. Kalau perjalanan tadi di sepanjang jalur Malala Sicincin, jalannya cukup lebar, tapi cukup rawan juga, rentan terjadinya bahaya kecelakaan seperti tanah longsor ataupun juga karena akibat kabut tebal ya. Dan saat ini kita menuju perjalanan menuju arah kota Bukit Tinggi. Dan teman-teman kita perhatikan di depan kita kembali di daerah kemacetan ya, karena pada sore hari ini cukup banyak kendaraan yang melintas di jalur ini. Tadi pas mau berangkat ke sini kita juga mengalami kemacetan, dan pas mau pulang macet lagi karena jalur dari dua arah cukup padat, dan sepertinya kita harus sabar untuk bisa melewati kemacetan ini. Kita terjebak macet di Koto Tuo, Kabupaten Agam, jalan menuju kota Bukit Tinggi. Di depan ada satu unit bus NPM yang melintasi jalur ini, sehingga jalannya cukup kecil dan menyebabkan macet yang cukup panjang pada sore hari ini. Ini dia teman-teman, satu unit bus NPM menuju Jogja, menuju Jakarta Bandung. Kita terjebak macet di Koto Tuo, Ambek Koto, Kabupaten Agam. Jalur ini cukup sibuk teman-teman Lurah Brani Story, karena
seluruh kendaraan dialihkan ke sini sehingga menyebabkan kemacetan. Jalur yang kita tempuh ini cukup padat dan jalannya kecil sehingga kita harus sabar menunggu antrian untuk bisa melewati antrian panjang ini. Dan sebentar lagi di ujung sana kita akan melihat daerah atau kondisi daerah yang terkena dampak banjir bandang yang terjadi pada tanggal 11 Mei tahun 2024 minggu lalu, sehingga juga banyak rumah penduduk yang terkena dampak oleh banjir bandang tersebut. Ini dia teman-teman kampung yang terkena dampak dari banjir bandang. Itu cukup banyak juga perumahan warga masyarakat yang terkena banjir bandang tersebut, dan jalannya cukup licin di sini teman-teman. Karena curah hujan di Provinsi Sumatera Barat pada saat ini masih cukup tinggi dengan cuaca ekstrimnya. Hampir setiap hari hujan di sini, sehingga karena curah hujannya cukup tinggi bisa menyebabkan banjir bandang atau balede. Ini dia teman-teman yang kampung yang terkena dampak dari banjir bandang tersebut. Di sini macetnya cukup panjang teman-teman. Kita harus sabar di sini untuk bisa melewati ini. Selain itu jalannya cukup licin, agar kita berhati-hati untuk tidak terpeleset melewati jalan ini, karena banyak material lumpur dan juga pasir akibat dari banjir lahar dingin yang terjadi dari erupsi Gunung Merapi. Rumah-rumah penduduk yang terkena dampak dari banjir bandang. Lebih banyak. Bocor. Jalannya rusak parah dan juga rumah-rumah penduduk banyak yang terkena luapan banjir bandang. Seperti yang kita lihat di kanan jalan, material dari banjir tersebut masih belum bisa dievakuasi. Sampai ke jalan raya Padang Luar. Saat ini kita masih berada di Pakan Senayan. Macetnya cukup panjang dan kita harus cukup sabar untuk bisa melewati jalur ini agar sampai ke jalan raya Bukit Tinggi.